massa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi demo di depan Kementerian Agama Jakarta Pusat. Demi Allah, kami akan mati membela agama Allah. Siapapun orang yang membela Yakut akan berhadapan dengan umat Islam. Benar? Takbir. Penting kita membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting datang kok ke masjid ketika azan. Kalau ada demo yang paling konyol adalah demo bela toa kemarin itu. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Statement-statementnya Menteri Agama kita luar biasa ini. Kurang ajar! Kurang ajar tidak! Kurang ajar tidak! Kurang ajar! Tapi yang lebih penting kau bela sholat jamaahmu. Ini kadang-kala kita dan yang saya lihat yang marah-marah yang tidak pernah pergi ke masjid. Demo aksi bela toa kemarin itu adalah demo yang bisa saja justru ajang membuka kedok kualitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata mereka fakir otak. Karena anak-anak yang beragama Islam yang belum usia 5 tahun pastinya sudah mengetahui apa itu azan, apa itu sholat. Karena sholat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus. Allahu Akbar. Tolong jaga itu. Jangan terrusak. Tolong ini sadar. Komando tetap di mobil komando. Karena tujuan mereka memang bukan bela azan, bukan bela Islam, tapi menghambur-hamburkan nafsu, kebencian dengan fitnah dan pelecehan terhadap Menteri Agama. Diketahui unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. PA212 akan memperjuangkan agar dapat diproses secara hukum. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. 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 Kalau dia dilaporkan menodai agama, kita perlu tahu bagaimana sih mestinya melihat persoalan penodaan agama. Apakah memang ada penodaan agama? Dan kalau ada itu, apa kriteria-kriterianya yang valid, yang jelas gitu, supaya itu tidak menjadi bola liar, seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya karena dia memahaminya demikian. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar, berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu, tidak mungkin. Karena ini bagian dari kerja propaganda. Memberikan kebenaran dan kecerdasan bukan tujuannya. Karena kebohongan pun bisa dianggap sebagai kebenaran kalau sudah viral. Ratusan massa kelompok PA212 pada Jumat 4 Maret 2022 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Jakarta. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan Persaudaraan Alumni PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Kejadian tersebut sontak menuai hujatan dan komentar warganet, salah satunya datang dari Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah mengunjuk rasa kelompok PA212 tersebut.
sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor, dan tokoh NU. Sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212 ini rukuk sampai 2 kali. Tweet @Guntur Romli pada Jumat 4 Maret 2022. Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalanan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil, yang pakai gamis hijau, yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Ampun dah, rusak. Lanjutnya, dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenak Pusat. Padahal Masjid Istiqlal nggak jauh dari situ, paparnya. Melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 ini cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy. Buktinya, peserta yang lain nggak peduli, tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang nggak ada di rekaman mereka, karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick. Makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang, sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria, cari perhatian doang, tandasnya. Sementara itu, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jamaah di tengah aksi bela adzan yang digelar partisipan PA212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, dia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang biasa disebut dengan koordinator lapangan atau korlap. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam, yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu, sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya, saya membatalkan sholat saya, karena meyakini sholat tadi tidak sempurna, dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak. Harus dijadikan Menteri Agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir! Jawab! Mudah-mudahan Allah tunjukkan, turunkan bencana. Ente-ente yang bikin aksi yang katanya mau bela azan, padahal tidak ada yang mempermasalahkan azan. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Toleransi! Ini kepada Jokowi! Kami akan marah bilangnya Jokowi! Ente-ente sudah protes dan mengecam Sugi Nur nggak? Kalau enggak, ente-ente sama saja dengan Sugi Nur yang melecehkan azan itu. Allahu Akbar. Hukuk. Asyhadu alla hukuk. Itu contoh pelecehan yang nyata terhadap azan. Ada foto Menteri Agama diinjak-injak oleh gerombolan wanita-wanita yang berjilbab besar sambil tertawa-tawa dan menunjukkan jari tengah mereka. Wanita berhijab yang didominasi seragam berwarna hitam tersebut ramai-ramai menginjak baliho. Bahkan mereka mengacungkan jari tengah ke poster bergambar Menak.
Saya miris sekali. Apakah mereka paham simbol itu? Atau sudah kebiasaan? Atau ketagihan? Saya sebenarnya agak canggung membahas kelakuan mereka itu. Ada aksi mengedit foto tubuh seekor anjing tapi kepalanya diganti dengan kepala Gus Yakut dalam spanduk demo. Astagfirullah. Toleransi ini kepada Jokowi. Kami sudah lelah umat Islam ini. Lelah semua. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah.